Laporan praktikum fisiologi tumbuhan, uji difusi dan osmosis pada jaringan tumbuhan. Asnat Kepno dengan NIM 2402005, dosen pengampu Ibu Salmiati MPD PhD, Program Studi Agroteknologi Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakang. Difusi dan osmosis merupakan proses dasar dalam fisiologi tumbuhan yang menentukan bagaimana air dan zat terlarut bergerak masuk maupun keluar dari sel. Pemindahan molekul secara difusi membantu distribusi nutrisi di dalam jaringan, sementara osmosis berperan penting dalam menjaga tekanan turgor yang diperlukan agar sel tetap kokoh dan tumbuhan dapat mempertahankan bentuk serta fungsinya. Kondisi lingkungan seperti konsentrasi larutan sangat mempengaruhi laju kedua proses tersebut. Pemahaman mengenai mekanisme ini penting dalam berbagai kajian fisiologi tanaman, terutama terkait penyerapan air, stabilitas sel, dan respon tumbuhan terhadap stres osmotik. Menurut Wibowo 2020. Tujuan praktikum. Yang pertama, mempelajari proses difusi zat terlarut melalui membran sel tumbuhan. Yang kedua, mengamati perbedaan osmosis pada sel tumbuhan dengan konsentrasi larutan yang berbeda. Yang ketiga, memahami hubungan osmosis dengan turgor sel dan fisiologi tumbuhan. Alat dan bahan pada praktikum ini adalah untuk alatnya pinset, cawan petri, gelas ukur, gelas beker, timbangan digital, mikroskop, cutter, gelas kaca, pipet tetes, kaca preparat, penggaris, kertas label, dan silet. Untuk bahannya, potong daun kelapa sawit sepanjang 10 cm, siapkan 3 wadah berisi air berbeda, air biasa, air garam, dan air parit. Masukkan masing-masing 1 potongan daun ke dalam setiap wadah lalu rendam selama 12 jam. Dan juga bahannya ada kentang. Cara kerja, pertama-tama siapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam praktikum ini. Jadi ini adalah gambaran alat-alat yang akan digunakan. Selanjutnya, setelah dicuci, kentang dikupas sebersih-bersih mungkin. Setelah itu, kentangnya diukur menggunakan penggaris lalu dipotong menggunakan cutter. Selanjutnya, kentang ini akan dipotong dan dibagi menjadi 4 bagian. Setelah itu, kentang akan dicampuri campuran aquades. Setelah itu ditimbang menggunakan timbangan digital. Next, ini adalah proses timbang menimbang yang dilakukan oleh rekan-rekan saya, dan ini adalah berat dari 3 bagian kentang-kentang tersebut. Next, ini adalah proses pemotongan daun kelapa sawit. Jadi dipotong setipis-tipis mungkin menggunakan silet. Setelah itu ditaruh di atas kaca preparat untuk diamati di mikroskop. Oke, jadi ini proses pengamatan daun kelapa sawit yang sudah dipotong seiris-iris mungkin. Next, ini hasilnya. Pembahasan. Berdasarkan hasil pengamatan 6 kelompok, perlakuan air murni secara konsisten menunjukkan bahwa sel-sel daun berada dalam kondisi turgid, epidermis tampak utuh, stomata cenderung terbuka, dan struktur jaringan terlihat jelas. Hal ini terjadi karena larutan murni bersifat hipotonik, sehingga air berdifusi masuk ke dalam sel dan meningkatkan tekanan turgor. Pada perlakuan larutan garam, seluruh kelompok menunjukkan pola yang sama, yaitu sel mengalami plasmolosis, tampak mengerut, epidermis mengecil, ruang kosong dalam sel membesar, dan stomata terlihat menutup atau mengecil. Kondisi ini sesuai dengan sifat larutan garam yang hipertonik, menyebabkan air keluar dari sel sehingga volume sitoplasma menurun. Adapun
Pada perlakuan air gambut, hasil tiap kelompok memperlihatkan kondisi yang berada di antara air murni dan garam, sel tidak seturgid, dan air murni. Beberapa sedikit mengarut, epidermis tampak buram atau kecoklatan, dan stomata lebih tertutup dibanding air murni tetapi tidak separah larutan garam. Hal ini karena air gambut memiliki keasaman dan zat terlarut organik yang mempengaruhi pergerakan air dan dapat menurunkan kestabilan dinding sel. Secara keseluruhan, seluruh kelompok menunjukkan tren yang sama, hipotonik atau air murni membuat sel mengembang dan stomata terbuka. Hipertonik atau garam menyebabkan plasmolosis dan stomata menutup, sedangkan air gambut memberi efek sedang akibat kandungan asam dan zat organik yang mempengaruhi difusi air. Temuan ini selaras dengan prinsip dasar osmosis bahwa perbedaan konsentrasi larutan menentukan arah perpindahan air yang akhirnya mempengaruhi turgor, sel struktur epidermis, dan bukan stomata. Pembahasan osmosis. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa kentang yang direndam dalam air murni mengalami peningkatan panjang dan berat yang terlihat dari perubahan 1 cm menjadi 1,2 cm serta berat dari 0,90 gram menjadi 1,01 gram. Kondisi ini terjadi karena air murni bersifat hipotonik terhadap sel kentang sehingga air berdifusi masuk ke dalam jaringan, menyebabkan sel menjadi lebih turgid dan tekstur tetap keras. Pada perlakuan air garam, panjang kentang justru menurun dari 1 cm menjadi 0,9 cm dan berat turun dari 1,12 gram menjadi 0,96 gram, disertai perubahan tekstur yang menjadi lunak. Hal ini disebabkan larutan garam yang bersifat hipertonik sehingga air keluar dari sel kentang dan menyebabkan sel menyusut serta kehilangan tekanan turgor. Sementara itu, pada perlakuan air gula, perubahan tidak sebesar air garam tetapi masih menunjukkan penurunan berat dari 1,05 gram menjadi 1,91 gram serta sedikit peningkatan panjang menjadi 1,1 cm dengan tekstur sedikit lunak. Air gula memiliki konsentrasi terlarut yang lebih tinggi daripada air murni tetapi tidak sekuat air garam, sehingga proses osmosis berjalan lebih lemah. Sebagian air keluar, sebagian tetap tertahan di dalam sel. Secara keseluruhan, hasil ini mempertegas prinsip bahwa air bergerak dari larutan berkonsentrasi rendah menuju larutan berkonsentrasi tinggi, sehingga kondisi hipotonik membuat sel mengembang sedangkan hipertonik menyebabkan sel kehilangan air dan menjadi lunak. Dari praktikum ini dapat disimpulkan, hasil praktikum menunjukkan bahwa proses difusi dan osmosis sangat dipengaruhi oleh perbedaan konsentrasi larutan di sekitar sel. Pada pengamatan daun, air murni menyebabkan sel menjadi turgid dan stomata lebih terbuka, sedangkan larutan garam menimbulkan plasmolisis, sel mengecil dan stomata cenderung menutup. Air gambut memberikan efek sedang karena kandungan asam dan zat organiknya mempengaruhi kestabilan sel. Pada jaringan kentang, air murni membuat kentang menyerap air sehingga panjang dan berat meningkat, sedangkan larutan garam dan air gula menyebabkan air keluar dari sel, ditandai dengan penyusutan ukuran, penurunan berat, dan tekstur menjadi lebih lunak. Secara keseluruhan, kedua praktikum ini menegaskan bahwa air selalu bergerak dari daerah berkonsentrasi rendah ke tinggi, sehingga kondisi hipotonik menyebabkan sel mengembang dan hipertonik menyebabkan sel kehilangan air. Prinsip ini mendasari banyak proses fisiologi tumbuhan termasuk turgor sel, bukan stomata dan stabilitas jaringan.